Hai semuanya. Kadang, kita terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan hal kecil seperti cara kita berpakaian, seringkali dipertimbangkan bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan bagaimana orang lain akan melihatnya. Dan disitulah, pelan-pelan, kita kehilangan kendali atas hidup sendiri. Padahal, ada kekuatan yang sering diremehkan dalam hidup ini. Kekuatan untuk cuek. Bukan cuek yang dingin dan acuh tanpa hati, tapi cuek yang memberi manfaat. Yang membuat kita tetap tenang di tengah ributnya dunia. Cuek bukan berarti tidak peduli sama sekali. Justru, cuek yang bermanfaat lahir dari kepedulian yang sehat. Kepedulian yang tahu batas. Ketika kita tahu mana yang harus diperhatikan dan mana yang tidak perlu, hidup jadi lebih ringan. Banyak orang stres bukan karena masalah besar, tapi karena terlalu banyak memikirkan hal yang seharusnya bisa dilepaskan. Kita tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol sejauh mana sesuatu memengaruhi kita. Disitulah manfaat pertama dari sikap cuek. Melindungi kesehatan mental dari hal-hal yang tidak penting. Bayangkan saja, setiap kali ada orang yang menilai, mengomentari, atau mengkritik, kita langsung bereaksi. Kita tersinggung, merasa tidak cukup baik, lalu berusaha memperbaiki diri hanya agar orang lain berhenti berbicara buruk. Padahal, omongan orang tidak pernah selesai. Hari ini mereka memuji, besok bisa menjatuhkan. Kalau hidup hanya berputar di sekitar validasi orang lain, maka kebahagiaan kita akan mudah diguncang. Di titik itu, cuek menjadi bentuk perlindungan diri. Dengan bersikap cuek, kita belajar bahwa tidak semua pendapat perlu ditanggapi, dan tidak semua kritik pantas ditampung dalam hati. Cuek juga bisa menjadi cara untuk fokus. Banyak di antara kita yang kehilangan arah karena terjebak dalam hiruk-pikuk dunia luar. Informasi datang bertubi-tubi, ekspektasi orang menumpuk, dan perbandingan sosial tak pernah berhenti. Kita jadi sibuk membandingkan hidup sendiri dengan orang lain yang terlihat lebih bahagia. Padahal, semua itu hanya ilusi. Cuek di sini bukan berarti menolak realitas, tapi lebih kepada kemampuan untuk memilah mana yang relevan untuk perkembangan diri dan mana yang hanya menguras energi tanpa manfaat. Dengan cuek yang sehat, kita belajar menjaga fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Sikap cuek yang memberi manfaat juga mengajarkan kita untuk lebih kuat menghadapi penolakan. Dalam hidup, tidak semua orang akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Ada yang sinis, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang mencoba menjatuhkan. Kalau setiap kali hal itu terjadi kita terlalu ambil hati, kita akan cepat lelah. Tapi ketika kita punya kemampuan untuk tidak terlalu memusingkan semua itu, maka kita bisa tetap melangkah tanpa beban. Orang yang tahu cara cuek dengan bijak, tidak mudah goyah oleh komentar negatif. Karena mereka paham, yang lebih penting adalah perjalanan, bukan penilaian. Namun, cuek yang bermanfaat bukan berarti kita menutup diri dari kritik. Ada perbedaan antara tidak peduli dan tidak terpengaruh secara berlebihan. Orang yang benar-benar kuat bukan yang tidak pernah mendengar, tapi yang bisa mendengar tanpa kehilangan arah. Mereka tahu kapan harus menerima masukan dan kapan harus menepis hal yang tidak membangun. Cuek bukanlah dinding yang menghalangi komunikasi, melainkan filter yang menjaga agar hanya hal-hal yang bernilai yang masuk ke dalam pikiran. Kadang, kita perlu belajar dari anak kecil. Mereka bisa bermain tanpa peduli dilihat siapa. Tertawa sepuasnya tanpa takut dinilai aneh. Itu bentuk paling murni dari cuek yang bermanfaat. Mereka hidup pada saat ini, menikmati apa yang ada tanpa terbebani oleh pikiran tentang bagaimana mereka terlihat di mata orang lain. Tapi, seiring kita tumbuh dewasa, kita mulai kehilangan kemampuan itu. Kita mulai hidup untuk tampak baik, bukan untuk merasakan baik. Kita lupa bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti terlalu memikirkan bagaimana dunia memandang kita. Cuek juga bisa menjadi tanda kedewasaan emosional. Orang yang sudah cukup dewasa dalam berpikir tidak akan bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Mereka tidak perlu membuktikan diri di setiap kesempatan. Mereka tahu kapan harus menanggapi dan kapan harus diam. Diam bukan berarti kalah, tapi memilih untuk tidak membuang waktu pada hal yang tidak akan membawa perubahan apapun. Disinilah cuek menjadi bentuk kendali diri yang elegan, cara untuk tetap tenang di tengah badai.
Tapi memang, tidak mudah untuk sampai pada titik itu. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa peduli pada semua hal adalah bentuk kebaikan. Kita takut dibilang egois kalau memilih untuk tidak menanggapi sesuatu. Padahal, ada perbedaan antara egois dan realistis. Egois berarti hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli dampak bagi orang lain. Sedangkan realistis berarti tahu batas kemampuan diri dan memilih untuk menjaga energi agar bisa tetap bermanfaat dalam jangka panjang. Jadi ketika kita belajar cuek, sebenarnya kita sedang belajar menjaga keseimbangan antara kepedulian dan ketenangan. Ada kalanya juga, cuek justru menyelamatkan hubungan kita dengan orang lain. Pernahkah kalian merasakan bahwa semakin sering kita menanggapi hal kecil dalam hubungan, semakin sering pula terjadi kesalahpahaman? Misalnya, pasangan terlambat membalas pesan, teman tidak sempat datang ke acara, atau keluarga memberi komentar yang sedikit menyakitkan. Kalau setiap hal itu kita tanggapi dengan perasaan, maka hubungan akan cepat renggang. Tapi kalau kita bisa bersikap cuek, dalam arti memberi ruang dan tidak menafsirkan semuanya secara negatif, maka hubungan justru lebih sehat. Kita belajar bahwa tidak semua hal perlu dijadikan masalah besar. Cuek juga bisa membuat kita lebih kreatif. Karena saat kita tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, kita punya kebebasan untuk bereksperimen, mencoba hal baru, dan membuat kesalahan tanpa takut dihakimi. Banyak karya besar lahir dari orang-orang yang berani cuek terhadap norma yang mengurung kreativitas mereka. Mereka tahu, untuk menciptakan sesuatu yang orisinil, mereka harus berani keluar dari zona nyaman. Meski itu berarti dianggap aneh oleh sebagian orang. Cuek yang sehat memberi ruang bagi keberanian. Yang menarik, ketika kita mulai cuek pada hal-hal yang tidak penting, kita justru jadi lebih peka terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Kita mulai punya waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Kita lebih tahu apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita tenang, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena selama ini, kebisingan dari luar sering menutupi suara hati kita sendiri. Dengan cuek, kita belajar mendengar lagi, bukan pada dunia, tapi pada diri. Cuek yang bermanfaat juga mengajarkan kita tentang waktu. Tidak semua hal perlu mendapat respon cepat. Tidak semua drama harus diikuti. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah diam, menunggu, dan membiarkan waktu menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dalam diam itu, kita menemukan ketenangan. Kita sadar bahwa tidak semua hal pantas untuk diperjuangkan dengan energi yang sama. Ada hal yang lebih baik dilepaskan, dan ada yang pantas diperjuangkan dengan sepenuh hati. Cuek membantu kita membedakan keduanya. Dan yang paling penting, cuek bukan berarti kehilangan empati. Justru, dengan cuek yang sehat, kita bisa menjaga empati agar tidak berubah menjadi beban. Karena kalau kita terlalu memikirkan semua orang, kita bisa lupa merawat diri sendiri. Cuek adalah cara untuk tetap peduli tanpa kehilangan keseimbangan. Sebab untuk bisa membantu orang lain, kita harus dulu punya ketenangan dalam diri. Terkadang kita perlu menerima kenyataan bahwa dunia ini tidak akan pernah benar-benar adil atau sesuai dengan harapan kita. Selalu ada orang yang tidak suka, situasi yang tidak sesuai, dan hal-hal kecil yang bisa membuat emosi kalau kita terlalu memperhatikan semuanya. Disinilah pentingnya cuek yang bermanfaat, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menata reaksi kita terhadapnya. Karena pada akhirnya, bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan ketenangan kita, tapi bagaimana cara kita menanggapinya. Dunia akan terus bising, tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang di dalamnya. Cuek memberi kita ruang untuk bernafas di tengah tekanan sosial yang makin besar. Di era media sosial sekarang, setiap orang bisa berkomentar apa saja, dari penampilan, pilihan hidup, sampai hal kecil seperti cara kita berbicara. Jika kita tidak punya kemampuan untuk bersikap cuek, kita akan mudah terseret dalam arus pembuktian yang tidak ada ujungnya. Kita jadi sibuk membuat citra, bukan membangun karakter. Sibuk terlihat bahagia, tapi lupa benar-benar bahagia. Padahal kehidupan yang damai bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari rasa cukup yang tumbuh dalam diri. Cuek membantu kita sampai ke sana. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Kadang pilihan kita tidak akan dimengerti oleh semua orang,
Dan itu tidak apa-apa. Hidup bukan tentang membuat semua orang setuju, tapi tentang berjalan di jalur yang sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Cuek dalam hal ini menjadi bentuk kepercayaan diri yang tulus, bukan keangkuhan, tapi keyakinan bahwa kita tidak perlu selalu diterima untuk merasa berharga. Orang yang berani cuek biasanya tahu siapa dirinya dan kemana tujuannya. Mereka tidak butuh tepuk tangan untuk tetap melangkah. Ada satu hal menarik tentang cuek. Semakin kita melatihnya, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang dulu terasa besar sebenarnya kecil saja. Komentar yang dulu membuat kita kesal, perlahan terasa biasa. Masalah yang dulu membuat kita panik, kini bisa disikapi dengan tenang. Cuek membuat kita memiliki jarak emosional yang sehat antara diri dan masalah. Dengan jarak itu, kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih, tidak reaktif, dan tidak mudah meledak. Kita jadi lebih rasional dalam mengambil keputusan, karena emosi tidak lagi mengambil alih kendali. Cuek juga mengajarkan kita cara melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Banyak orang menderita bukan karena keadaan, tapi karena terus berusaha mengubah sesuatu yang memang di luar kendalinya. Kita ingin semua orang menyukai kita, semua situasi berjalan sesuai rencana, semua hubungan lancar tanpa konflik. Tapi hidup tidak seperti itu. Cuek yang bermanfaat adalah bentuk penerimaan. Kita tetap berusaha, tapi tidak memaksa. Kita melakukan yang bisa dilakukan dan menyerahkan sisanya pada waktu dan takdir. Dari situlah ketenangan muncul, bukan dari kepastian, tapi dari penerimaan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dalam dunia kerja misalnya, cuek bisa menjadi tameng yang efektif dari stres berlebihan. Tidak semua rekan kerja akan menyukai kita, tidak semua atasan akan menghargai usaha kita, dan tidak semua situasi bisa berjalan adil. Kalau setiap komentar atau sikap orang kita tanggapi dengan hati, energi akan cepat habis. Tapi kalau kita bisa bersikap cuek dengan elegan, tetap profesional tanpa terbawa perasaan, maka kita bisa bekerja dengan lebih produktif dan damai. Kita fokus pada kualitas, bukan pada drama. Cuek juga bisa menjadi bentuk keberanian untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang yang sebenarnya tahu apa yang ingin mereka lakukan, tapi takut melangkah karena khawatir dianggap aneh atau tidak realistis. Mereka terlalu memikirkan pandangan orang lain sampai lupa bahwa hidup ini singkat. Padahal orang yang sukses dan bahagia bukan mereka yang paling disukai semua orang, tapi mereka yang berani hidup sesuai dengan apa yang diyakini benar. Cuek di sini berarti berani menanggung ketidaknyamanan sementara demi kebebasan jangka panjang. Kadang, cuek adalah bentuk cinta pada diri sendiri, cinta yang tidak memanjakan, tapi melindungi. Kita belajar untuk tidak memaksakan diri berada di lingkungan yang hanya menguras energi. Kita tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, karena sadar menyenangkan diri sendiri juga penting. Cuek membuat kita bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah. Karena setiap kali kita berkata ya pada hal yang tidak sejalan dengan hati, sebenarnya kita sedang berkata tidak pada kedamaian diri sendiri. Namun penting juga untuk diingat bahwa cuek yang bermanfaat tetap membutuhkan empati. Kalau kita salah menempatkan cuek, kita bisa kehilangan sensitivitas terhadap orang lain. Misalnya, terlalu cuek terhadap perasaan orang bisa membuat hubungan retak. Maka kuncinya ada pada keseimbangan, cuek terhadap hal yang mengganggu, tapi tetap peduli terhadap hal yang berarti. Cuek bukan berarti menutup mata, tapi memilih untuk fokus pada hal yang bernilai. Ketika kita tahu bedanya, kita bisa menjaga hubungan tetap hangat tanpa kehilangan ketenangan batin. Sikap cuek juga sangat membantu dalam menjaga kesehatan mental di tengah dunia yang penuh tekanan. Banyak gangguan emosional muncul karena kita terus memikirkan hal-hal di luar kendali, seperti opini orang, ekspektasi sosial, atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Cuek membuat kita tidak terjebak dalam kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menikmati apa yang ada, dan tidak terus-menerus memikirkan apa yang seharusnya bisa berbeda. Hidup jadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Ada satu kebijaksanaan kecil yang bisa kita pegang.
Tidak semua hal penting layak dipedulikan, dan tidak semua yang dipedulikan benar-benar penting. Kadang kita baru sadar ini setelah lelah berkali-kali mencoba menyenangkan semua orang. Padahal ketika kita berhenti mengejar penerimaan dari luar, kita justru menemukan penerimaan dari dalam. Cuek mengajarkan kita bahwa validasi terbesar datang dari rasa damai yang kita rasakan sendiri, bukan dari pujian orang lain. Dan lucunya, semakin kita belajar cuek, semakin kita sadar bahwa dunia tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Ketika kita berhenti terlalu memikirkan apa kata orang, ternyata tidak banyak yang berubah. Dunia tetap berputar, orang lain tetap sibuk dengan hidupnya sendiri, dan kita justru punya lebih banyak ruang untuk berkembang. Kadang yang membuat kita takut hanyalah pikiran sendiri. Ketika kita bisa menertawakan ketakutan itu dan bersikap cuek terhadapnya, maka hidup terasa jauh lebih sederhana. Cuek yang bermanfaat juga memberi kekuatan untuk tidak berburu-buru bereaksi. Dalam banyak situasi, emosi sering membuat kita kehilangan kendali. Ada orang yang marah karena ucapan sepele, kecewa karena hal kecil, atau tersinggung karena salah paham. Tapi orang yang tahu cara cuek tidak akan mudah terseret. Mereka bisa menunggu, memperhati, lalu memutuskan dengan tenang. Karena mereka tahu tidak semua hal butuh respon segera. Kadang, diam adalah jawaban paling bijak. Ketika kita cuek terhadap hal-hal yang menguras tenaga, kita jadi punya ruang lebih untuk hal-hal yang membuat bahagia. Kita punya waktu untuk berkarya, untuk belajar, untuk beristirahat, dan untuk mengembangkan diri tanpa beban. Energi yang dulu habis untuk memikirkan penilaian orang lain, kini bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif. Inilah manfaat tersembunyi dari cuek yang positif. Ia bukan hanya menjaga ketenangan, tapi juga menumbuhkan potensi diri. Cuek bukan berarti kehilangan hati, tapi menemukan keseimbangan antara hati dan logika. Dengan cuek yang tepat, kita tetap bisa peduli, tapi tidak terbebani. Kita tetap bisa berhubungan dengan orang lain tanpa harus kehilangan diri. Kita tetap bisa berbuat baik tanpa menunggu pengakuan. Dan di antara semua manfaatnya, mungkin yang paling penting adalah cuek membuat kita bebas. Bebas dari tekanan untuk selalu perfect, bebas dari ketakutan akan penilaian, dan bebas untuk menjalani hidup dengan cara yang paling kita yakini benar. Ada satu hal menarik dari sikap cuek yang sering tidak disadari. Semakin kita terbiasa cuek terhadap hal-hal yang tidak penting, semakin kita memahami nilai dari hal-hal yang benar-benar berharga. Ketika kita berhenti memikirkan semua hal secara berlebihan, kita mulai punya ruang untuk memikirkan hal-hal yang lebih bermakna. Pikiran yang tadinya penuh dengan kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihat kita, perlahan berubah menjadi ruang tenang untuk refleksi diri. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat hidup ini berarti? Siapa orang-orang yang benar-benar peduli? Dan apa yang ingin kita tinggalkan setelah semua berlalu? Cuek yang bermanfaat membawa kita menuju kesadaran semacam itu. Ia menuntun kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, bukan dalam kepanikan dan perbandingan. Selama ini, banyak dari kita hidup seolah sedang berlomba. Lomba terlihat sukses, lomba terlihat bahagia, lomba menjadi yang paling baik di mata orang lain. Tapi, semakin kita berusaha mengejar pengakuan, semakin kita menjauh dari ketenangan. Cuek membuat kita berhenti berlomba dan mulai berjalan sesuai irama sendiri. Tidak terburu-buru, tidak gelisah, dan tidak merasa tertinggal, karena kita tahu bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Cuek juga membantu kita menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih sehat. Banyak orang yang jatuh bukan karena gagal, tapi karena malu dianggap gagal. Mereka takut menghadapi pandangan orang, takut disebut tidak mampu, lalu berhenti berusaha. Padahal kalau kita bisa sedikit cuek terhadap omongan dan pandangan itu, kita bisa bangkit lebih cepat. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan proses pembelajaran. Tapi untuk bisa melihatnya dengan jernih, kita butuh jarak emosional dari penilaian orang lain, dan disitulah cuek berperan. Cuek membuat kita berani terus mencoba tanpa takut dihakimi. Dalam hubungan sosial pun, cuek bisa menjadi penyelamat. Tidak semua konflik harus direspons. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk meredakan ketegangan. Ketika kita cuek terhadap provokasi atau ucapan yang menyakitkan, bukan berarti kita lemah,
tapi kita sedang memilih kedamaian. Kita sadar bahwa tidak semua orang mau memahami dan tidak semua diskusi akan membawa hasil. Jadi, daripada menghabiskan waktu berdebat, lebih baik menjaga ketenangan dan tetap melangkah. Cuek di sini bukan bentuk menyerah, tapi bentuk kedewasaan. Kita belajar bahwa menjaga ketenangan diri seringkali lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Sikap cuek juga membuat kita tidak mudah baper, tidak mudah terbawa perasaan oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Misalnya, teman tidak menyapa, orang tidak memberi like, atau seseorang berbicara dengan nada dingin. Kalau kita tidak punya kemampuan cuek, hal-hal seperti itu bisa membuat kita berpikir berlebihan dan merasa ditolak. Padahal bisa jadi orang lain sedang sibuk, sedang ada masalah, atau sekadar tidak menyadari. Cuek yang sehat menolong kita untuk tidak cepat menyimpulkan. Kita tidak lagi terjebak dalam pikiran negatif yang kita ciptakan sendiri. Ada kalanya, cuek justru menjadi tanda kita sudah dewasa emosional. Karena hanya orang yang stabil dan percaya diri yang bisa memilih untuk tidak reaktif. Butuh keberanian untuk tidak selalu ikut arus, untuk tidak selalu merespons, dan untuk membiarkan hal-hal kecil lewat tanpa ditanggapi. Dunia modern membuat kita terbiasa bereaksi cepat terhadap segalanya. Pesan harus segera dibalas, opini harus segera disampaikan, perasaan harus segera diungkapkan. Tapi, dengan cuek, kita belajar seni menunda reaksi. Kita memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir, menenangkan hati, dan memutuskan dengan bijak. Yang menarik, cuek juga bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena ketika kita memilih untuk tidak menanggapi hal yang tidak layak, itu artinya kita sedang menghargai energi dan waktu kita. Tidak semua hal pantas mendapat perhatian. Tidak semua orang pantas diajak berdebat. Kadang, dengan diam dan melanjutkan hidup, kita sudah menunjukkan kedewasaan yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Cuek mengajarkan kita untuk tidak mengotori pikiran dengan hal-hal yang tidak menambah nilai. Sikap cuek juga membawa manfaat besar dalam menjaga keseimbangan antara logika dan emosi. Ketika kita terlalu peduli, kadang logika tertutup oleh emosi. Kita jadi sulit membedakan antara hal yang penting dan hal yang hanya memancing reaksi. Tapi ketika kita bisa cuek, kita punya ruang untuk berpikir jernih. Kita bisa melihat masalah dari berbagai sisi sebelum bereaksi. Cuek tidak membuat kita dingin, justru membuat kita lebih bijak. Karena kita tidak lagi terburu-buru menilai, tidak mudah marah, dan tidak cepat tersinggung. Cuek yang bermanfaat juga memberi pelajaran tentang melepaskan. Dalam hidup, kita akan sering dihadapkan pada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan, baik itu hubungan, pekerjaan, atau harapan. Kadang, seberapa keras pun kita berusaha, sesuatu tetap tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau kita terus menolak kenyataan itu, yang ada hanya rasa sakit. Tapi kalau kita bisa cuek dengan elegan, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, kita bisa melangkah dengan lebih ringan. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk tidak menyiksa diri. Cuek juga menumbuhkan ketenangan dalam menghadapi perubahan. Dunia terus berubah, dan kalau kita terlalu terikat pada apa yang sudah lewat, kita akan sulit maju. Cuek membantu kita beradaptasi. Kita tidak terlalu menyesali yang hilang, tapi fokus pada yang masih bisa diperbaiki. Kita tidak terlalu terpaku pada masa lalu, karena kita tahu masa depan membutuhkan versi diri yang lebih tenang dan siap. Cuek memberi kita ruang untuk berproses tanpa terbebani oleh masalah yang sudah terjadi. Dalam banyak hal, cuek juga membuat hidup terasa lebih jujur. Karena ketika kita berhenti terlalu memikirkan penilaian orang, kita mulai berani menunjukkan diri apa adanya. Tidak lagi berpura-pura bahagia, tidak lagi selalu coba tampak sempurna. Kita bisa menjadi manusia yang wajar, yang kadang lelah, kadang bingung, kadang tidak tahu arah. Dan anehnya, ketika kita berani jujur seperti itu, kita justru lebih mudah diterima. Karena keaslian selalu lebih menyentuh daripada kepura-puraan. Cuek bukan berarti kehilangan rasa tanggung jawab. Justru, dengan cuek yang tepat, kita bisa lebih fokus menjalankan tanggung jawab yang benar-benar penting. Daripada menghabiskan waktu menanggapi hal-hal remeh, kita bisa menaruh perhatian pada hal yang membawa dampak nyata. Cuek adalah cara untuk mengatur prioritas, bukan melarikan diri dari tanggung jawab. Kita belajar untuk memusatkan energi pada hal yang bisa kita ubah dan menerima hal yang di luar kendali. Sikap seperti inilah yang membuat hidup terasa lebih efisien dan bermakna. Akhirnya,
Cuek yang memberi manfaat akan membawa kita pada kebebasan batin yang mungkin selama ini kita cari. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari rasa tidak cukup, kebebasan dari pikiran negatif yang berputar tanpa henti. Ketika kita belajar cuek terhadap hal-hal yang tidak penting, kita mulai menyadari betapa banyak waktu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berharga. Kita jadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih damai. Karena ternyata ketenangan bukan datang dari dunia yang tenang, tapi dari diri yang memilih untuk tenang di tengah dunia yang bising.